Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi tutorial ya, cara memasang peninggi shock belakang buat motor Jupiter MX New ya, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ini membongkar dan memasang peninggi shock. Yaitu pertama, kalau bisa usahakan ada kunci T14 ya, sama ring 14. Nih teman-teman, ring 14 sama T14 ya, itu untuk membuka baut shock bawahnya nih. Ini biar jelas nih shocknya ya, untuk membongkar itu ya. Terus nih alat peninggi shocknya, nih begini teman-teman. Ini penampakannya, alat peninggi shock belakang Jupiter MX. Cukup simpel ya teman-teman ya. Cuman kalau saya boleh kasih saran, ini teman-teman cari yang besinya agak tebal, karena ini hanya sekedar tutorial ya, bagaimana pemasangannya. Jadi saya cuman memberitahukan cara pemasangannya aja. Kalau kualitas platnya ini usahakan cari yang lebih tebal biar lebih aman. Oke teman-teman, gimana cara pemasangannya? Saksikan terus ya videonya. Oke teman-teman, sebelum kita oprek motornya ini, terlebih dahulu kita buka spakbornya ya. Spakbor ini nih, spakbor dalam ya, ini belum dicuci teman-teman, kemarin habis kena hujan. Oke, kita bongkar ini shocknya, baut shocknya dulu teman-teman. Biar lebih gampang kita getok aja teman-teman, biar dia cepat keluar ya. Oh iya teman-teman, ini penampakannya ya sebelum kita tinggiin. Nah ini nih, lang mundur nih ya, penampakannya cuma segini nih, sela-selanya. Nanti kalau kita tinggiin bagaimana penampakannya ntar lagi ya. Oke, kita lanjut dulu nih membongkar. Maaf teman-teman, belum punya kameramen, jadi masih pakai tripod, mau bolak-balik dulu. Teman-teman, kita mulai perakitan ya. Ini untuk yang bawah saya sarankan sih mendingan pakai baut yang aslinya aja teman-teman ya, untuk bawah sini. Nah, nanti yang atasnya pakai ini nih panjang. Loh. Nih jangan lupa nih teman-teman, lubangnya ada di depan semua ya. Kalau begini menurut saya sih terbalik, yang benar begini nih. Jadi ini ntar baut tengah,
kalau ditaruh di depan itu naiknya 3 cm naik. Kalau ini taruh di belakang, shocknya ini taruh di belakang begini nih, biar penampakannya lebih jelas ya. Kalau begini tuh naiknya 5 cm nih. Kalau di belakang naiknya 5 cm, kalau di depan 3 cm ya teman-teman. Enggak, nih saya deketin nih. Kalau naik di depan sini ini naiknya 3 cm, kalau di belakang sini 5 cm ya. Nih, sebentar teman-teman, saya pasang lagi aja ya. Kencengin ya, ini saya cuman sekedar tutorial ya, apa maksudnya cara pemasangannya aja gimana. Ini saya udah kasih tahu cara pemasangannya begini. Ini teman-teman nih penampakannya nih, biar lebih jelas ya penampakannya nih teman-teman. Cara pemasangannya begini teman-teman. Nih mana sih yang biar jelas? Nih teman-teman ya, seperti ini nih cara pemasangannya ya. Tuh. Nah, usahakan lubangnya di depan ya. Kalau bisa ini nanti dikasih baut mungkin bisa ini. Ya bisa nggak center ini. Kalau bisa dikasih baut buat tahanan biar nggak ke belakang. Ini penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini naik 5 cm. Tuh. Ini kalau ke belakang itu naiknya 5 cm, tapi kalau ke depan di sini naiknya 3 cm teman-teman. Nah, ini kendalanya di sini teman-teman nih. Mungkin ini harus disetel lagi rantainya biar nggak seruk di penahan ini apa namanya karet yang ada di arm ya. Tuh. Mungkin kalau udah maksudnya mungkin kalau nanti udah di setel teman-teman juga mungkin para suhu bisa ngasih tahu caranya bagaimana ini untuk menyetel rantai biar nggak memakan ini bagaimana. Tolong dibantu komen ya, bantu jawab di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video dari saya. Ini yang penting udah tutorial cara pemasangannya sudah saya bagi ya. Oke, semoga bermanfaat. Dan ini penampakannya jadi agak longgar ya teman-teman ya, buat yang sering jalan-jalan atau riding mungkin ini bisa membantu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam oprek abal-abal.